Lihat para sahabat mandiri industri, di Shopee ini kornis atau kompon dijual dengan harga 5.509 dan sudah terjual 6.000 lebih. Dan masih ada lagi 8.250 dan sudah terjual 2.000 lebih. Dan banyak juga yang menjual seperti ini. Masih ada lagi dan masih ada lagi. Dengan harga 5.000 dan sudah terjual 3.000 lebih. Dan masih banyak lagi menjual. Lihat, lihat. Padahal kalau para sahabat mandiri industri membuat sendiri di rumah, dengan tingkat rumahan ini bisa modal 3.000, Anda bisa menjual berapa saja. Bila tingkat industri, ini modalnya 2.000 saja. Suatu misal ini, Anda menjual 5.559, padahal Anda bermodal 3.000. Anda untung 2.559 dan terjual 6.000 lebih. Pasti Anda mengantongi uang 15 juta lebih. Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana resepnya? Dan juga membeli bahannya di toko online juga. Membuat kornis atau kompon dengan modal 3.000 skala rumahan dan bila tingkat industri modal 2.000. Jangan skip-skip video ini agar tidak gagal paham cara membuatnya dan bisa menjadi peluang usaha Anda. Halo para sahabat Mandiri Industri, salam Mandiri Industri. Channel Mandiri Industri ini akan selalu menayangkan cara produksi kecil segala macam tentang industri dan segala macam-macam produksi industri, mulai dari mortar, cat, batu bata ringan, industri sabun cair, dan lain sebagainya tentang produk. Saya akan mencontohkan dalam volume kecil dan Anda hanya mengkalikan saja bila Anda ingin produksi dalam volume besar. Jadi tujuan utama dalam channel ini supaya Anda bisa terinspirasi dalam peluang usaha. Bisa dalam skala rumahan atau skala pabrik sesuai kapasitas power yang Anda miliki. Maka dari itu para sahabat mandiri industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya. Anda akan diberi pemberitahuan kalau channel ini mengeluarkan video baru. Dan video baru akan selalu menayangkan produk-produk industri yang berbeda-beda. Kembali sesuai judul, bagaimana cara membuat industri kornis atau kompon. Apa sih fungsi kornis atau kompon ini untuk pembangunan? Fungsi kornis atau kompon adalah sebagai bahan finishing dan pembentuk detail pada pekerjaan bangunan, terutama dinding atau plafon. Meratakan dan menghaluskan permukaan tembok atau plafon, membentuk profil dan ornamen, sebagai pelamir, meningkatkan daya rekat, karena mengandung polimer, misalnya LDP atau VAE, yang membentuk adhesif kuat di dinding, tidak mudah mengelupas, lebih tahan retak, finishing lebih rapi dan elastis, dan juga mempercepat pekerjaan, mudah diaplikasikan, diaci, dicetak, atau dicor. Waktu kering lebih cepat dibanding plester biasa. Contoh penggunaan kornis plafon, list dinding, profil jendela dan pintu, pelamir dinding interior, finishing GRC atau beton. Karena contoh, di sini saya membuat dalam skala 1 kg saja agar supaya Anda bisa meningkatkan beberapa saja dalam volume produknya. Bahan 1, kalsium karbonat 600 gram. Fungsi kalsium karbonat dalam pembuatan kornis atau kompon sangat penting karena dia adalah bahan pengisi utama filler atau menutup lubang dalam tembok, menghaluskan permukaan, mempermudah aplikasi dan cetakan, mengurangi penyusutan semen saat kering, meningkatkan warna putih, membuatan ikatan mekanis antara semen, gipsum, polimer. Anda bisa membelinya di Shopee bila jumlah kecil. Saya contohkan ini, bila saya beli 1 kg hanya Rp2.500. Jadi hitungannya Rp2.500 dibagi 1000 gram dikali 600 gram sama dengan Rp1.500. Karena saya mencampurnya 600 gram dalam 1 kg campuran kornis ini. Dan apabila berjumlah besar atau grosir, coba buka browser Anda dan ketik di pencarian kalsium karbonat grosir dan cari ini. Bila Anda menemukannya, telepon di sini. Maaf, ini hanya sebagai contoh saja. Karena dulu saya membelinya di sini setelah saya menawar
Dan kontrak per bulan kiriman saya mendapatkan harga 37.000 per karung seberat 40 kg. Bisa jadi berbeda di daerah Anda, bisa lebih murah atau lebih mahal berdasarkan transportasi pengiriman. Jadi bila saya mendapatkan harga Rp37.000 dalam satu kemasan karungnya, satu karung Rp37.000 dibagi 40 kg, dibagi 1000 gram dan dikalikan 600 sama dengan Rp555. Karena saya membuat kornis ini hanya membutuhkan 600 gram di dalam campuran 1 kg. Jadi bila kita volume industrinya tingkat skala rumahan, kalsium karbonat bermodal Rp1.500. Dan bila tingkat industri, harga bermodal Rp555. Bahan kedua, semen putih. Fungsi semen putih dalam pembuatan kornis atau kompon sebagai bahan pengikat utama yang memberi kekuatan, daya rekat, dan ketahanan pada hasil kornis. Memberi kekuatan dan kekerasan, mengontrol setting dan stabilitas untuk kecepatan supaya tidak cepat kering. Memberikan warna putih dan estetika membantu hasil akhir lebih cerah saat dicat. Meningkatkan daya tahan jangka panjang, lebih awet, stabil pemakaian bertahun-tahun. Bila pembelian kecil, Anda bisa mencarinya di Shopee. Di sini, Anda bermodalkan 3.000 dalam 1 kg. Jadi modal semen putih dalam skala rumahan 3.000 dibagi 1.000 sama dengan Rp900. Jadi bila skala rumahan Anda bermodal Rp900 untuk semen putih. Karena pemakaiannya 300 gram untuk pencampuran kornis 1 kg. Bila ingin grosir untuk pembelian tonasi, Anda harus buka browser dan ketik pembelian semen putih grosir. Saya menemukan ini, murah loh ini. Semen putih dengan harga Rp9.200.000 untuk 200 sak semen. Aku baru tahu ini harganya sangat murah. Saya berpikir di pengirimannya mungkin jatuhnya beda. Jadi Rp9.200.000 dibagi 200 sak, isi 40 kg sama dengan Rp46.000 per sak. Dibagi lagi 40 kg sama dengan Rp1.150. Dibagi lagi 1.000 gram dikali 300 gram sama dengan Rp345. Jadi bila tingkat industri, modal semen putih untuk tingkat skala rumahan Rp900. Bila tingkat industri Rp345. Bahan ketiga, aditif pembantu semen atau juga disebut polimer atau juga disebut RDP. Fungsi aditif pembantu semen dalam pembuatan kornis atau kompon adalah untuk meningkatkan performa semen baik saat aplikasi maupun setelah kering. Tanpa aditif, kornis biasanya lebih kaku, mudah retak, dan daya rekat terbatas. Terus kemudian meningkatkan daya rekat ke dinding plafon, membuat kornis lebih elastis, mengurangi retak rambut, dan juga mencegah rontok dan mengelupas. Untuk polimer aditif, ini bila di Shopee harganya Rp25.450. Anggap saja Rp25.500 untuk 1 kg. Karena saya memakainya 10 gram atau 20 gram saja, tetapi saya memakai 10 gram saja sudah cukup kok. Jadi hitungan skala rumahan Rp25.500 dibagi 1.000 gram dikali 10 gram sama dengan Rp255. Begitu juga untuk tingkat industri, lebih baik memakai ini saja, yaitu bermodal Rp255. Bahan keempat yaitu gipsum. Fungsi gipsum dalam pembuatan kornis atau kompon adalah sebagai pengatur waktu ikat, pembentuk awal, dan pemberi detail halus. Gipsum tidak menggantikan semen, tetapi melengkapi agar kornis mudah dikerjakan dan rapi. Fungsi gipsum pada kornis mempercepat setting waktu keras awal, menarik mal kornis menjaga bentuk tetap stabil,
Gipsum juga membantu pembentukan profil, tidak mudah turun atau meleleh, memperhalus tekstur, dan juga mengurangi waktu pengerjaan. Dan belinya di sini, di Shopee, dengan harga 32.720. Ini untuk ukuran satu sak 18 kg. Jadi hitungnya 32.720 dibagi satu sak 18 kg, dibagi lagi 1000 gram, dikali 90 gram sama dengan 163,6. Jadi anggap saja Rp164. Ini hitungan modal skala produksi rumahan. Bila tingkat industri, saran saya sama beli ini aja. Dan ketemu harga 164. Jadi dari uraian di atas, modal kornis dalam 1 kg, tingkat skala rumahan, kalsium 1.500 ditambah semen putih 900 ditambah aditif polimer 255 dan gipsum 165. Jika dihitung modal tingkat rumahan 1 kg kornis atau kompon hanya 2.819, kurang dari 3.000 bukan? Jika dihitung dalam tingkat industri, kalsium 555 ditambah semen 345, aditif polimer 255 ditambah gipsum 164 sama dengan 1319. Kurang dari 2000 bukan? Ini luar biasa. Nah, sekarang kita bab mencampurnya. Karena saya dengan jumlah kecil, saya memakai plastik ini untuk mengaduknya. Bila tingkat industri, saya sudah menerangkan di video sebelumnya. Anda tinggal klik di sini, atau saya mencantumkannya di deskripsi. Coba lihat di deskripsi. Saya berharap Anda sudah mengerti dengan uraian di atas antara fungsi bahan dan juga harga bahan, dan kita membelinya di mana. Saya mencampurnya dengan menggoyang-goyang saja. Semoga ini membantu sebagai peluang usaha. Kita beli bahan di Shopee dan menjualnya di Shopee. Saya tidak akan menerangkan bagaimana cara menjual di Shopee, karena sudah banyak sekali kreator yang menerangkan tentang cara membuat toko di Shopee. Anda tinggal mencari di pencarian YouTube dan ketik cara membuka toko di pencarian YouTube. Maka Anda menemui banyak sekali yang mengajarkannya. Nah, sekarang saya mengambil wadah dan sekalian kita lihat hasil campuran ini. Video ini tidak saya potong, hanya saja saya cepatkan supaya waktu tidak terlalu lama. Oh iya, para sahabat Mandiri Industri, video ini adalah sambungan dari video sebelumnya, cara membuat pelamir powder. Dan pelamirnya sudah saya aplikasikan di sini, tetapi masih ada masalah lubangan di daerah sambungan di batu bata ringan ini. Dan batu bata ringan ini saya buat dari video sebelumnya, juga cara membuat mortar perekat batu bata ringan juga. Nah, saya aplikasikan, karena ada lubangan yang dalam, saya memakai kasa gipsum supaya lebih rapi. Saya berharap keterangan di atas membuat Anda benar-benar paham. Sangat berharap sekali Anda sudi menyempatkan waktu tombol like dan juga tekan tombol subscribe dan klik loncengnya agar Anda mendapatkan video-video selanjutnya. Salam Mandiri Industri.